Halo, pejuang matematika, bagaimana kabar kalian? Oh, tentunya baik-baik saja, bukan? Nah, dulu kan pasti pernah dengar kan yang namanya sistem persamaan linier. Waktu SMP dulu, kalian pasti sudah pernah mempelajarinya, tetapi hanya satu variabel. Kemudian berkembang menjadi 2 variabel, dan sekarang berkembang menjadi 3 variabel. Nah, di materi kali ini, kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum membahas ke materi itu, saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu dengan pembelajaran model problem-based learning, peserta didik dituntut untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual sistem persamaan linier 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menginjak ke materi yang lebih dalam, apa sih yang kalian ketahui tentang sistem persamaan linier 3 variabel? Nah, betul. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Apa aja sih variabelnya? Yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Seperti yang kalian ketahui, bentuk persamaan umumnya yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel ini digunakan beberapa metode. Yang pertama, dengan metode eliminasi, yang kedua dengan metode substitusi, dan yang ketiga dengan metode campuran. Selanjutnya ada juga metode determinan. Nah, kalian pasti sudah dengar kan determinan itu apa? Pada materi sebelumnya, pada materi matriks, pasti kalian sudah paham determinan itu seperti apa. Sebelum menginjak ke metode determinan, kalian sudah tahu nggak sih langkah-langkah menyusun metode determinan? Nah, saya kasih tahu ya langkah-langkahnya. Yang pertama, misalkan dan tentukan variabelnya. Yang kedua, ubah bentuk persamaan ke 3 variabelnya. Kemudian yang ketiga, ubah SPLTV tersebut ke dalam bentuk matriks, atau bisa kalian tulis dengan persamaan AX sama dengan B, dengan A itu koefisien matriks A dan X adalah variabel matriks X, kemudian B adalah konstanta matriks B. Setelah itu kalian tentukan nilai determinan dari masing-masing matriks. Nah, pasti kalian sudah tahu kan cara menentukan nilai determinan. Sebelum itu, saya juga akan mengingatkan kembali langkah-langkah menentukan nilai determinan. Yang pertama, tulislah dengan kurung tegak. Kurung tegak ya, nggak boleh kurung kerawal. Yang kedua, untuk mencari determinan matriks A, kolom yang keempat sama dengan kolom yang ke-1, dan kolom yang kelima sama dengan kolom yang ke-2. Itu untuk menentukan nilai determinan matriks A. Nah, setelah contoh itu, kalian dapat menyimpulkan kan? Betul, kesimpulannya adalah sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier yang memiliki 3 variabel. Yang pertama variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Kemudian sistem persamaan linier 3 variabel ini bisa diselesaikan dengan beberapa metode. Salah satunya yaitu metode determinan. Kemudian sistem persamaan linier 3 variabel ini juga banyak digunakan dalam sistem perdagangan, yaitu jual beli. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, supaya kalian lebih paham lagi, coba deh kalian buat 2 permasalahan atau 2 soal dari sistem persamaan linier 3 variabel ini yang kamu ketahui di lingkungan sekitar kalian. Setelah itu, coba selesaikan menggunakan metode determinan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan metode determinan. Nah, sebelumnya kan
Pasti kalian pernah mempelajari materi determinan kan di materi matriks yang lalu. Sekarang kita akan mengulasnya kembali. Nah, contohnya seperti ini. Ada soal X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Kemudian X min 2Y sama dengan 0. Lalu 75X plus 120Y plus 150Z sama dengan 4020. Nah, di sini caranya gimana? Di sini kita akan mengubah bentuk persamaan ini ke dalam bentuk matrik yang ordonya 3x3 ya. Nah, di sini kan X-nya kan berarti kan 1. Jadi ini 1. Ini kan juga 1. Ini Z-nya kan juga 1. Kemudian yang kedua, X-nya kan 1. Y-nya kan negatif 2. Kemudian Z-nya kan nggak ada, berarti 0. Lalu selanjutnya yang ketiga, X-nya kan ini kan 75. Y-nya 120. Dan Z-nya 150. Kemudian ini kan hasilnya kan. Nah, sebelum kita menginjak ke metode determinan, kita harus mengubahnya ke bentuk matriks atau bisa jadi seperti ini. A X sama dengan B. A ini matriks ini, matriks A. X ini nanti ada matriks X dan B ini sama dengan matriks D. Kemudian setelah itu untuk mencari determinan, yang pertama kita harus menggunakan kurung kural. Nah, kemudian kolom keempat sama kelima kita isi kolom ke-1 sama kolom kedua. 1, 2, 75 sama 120. Kurung tegak lagi. Oh ini maaf, ini negatif 2. Setelah itu kita jumlahkan diagonal ini. Kalau arahnya ke kanan berarti tandanya positif. Kalau arahnya ke kiri berarti tandanya negatif. Kita jumlah ya. Tadi ini berapa? Negatif 300 ditambah 0 ditambah 120 dikurangi ini ya, berarti negatif 150 ditambah 0 ditambah 150. Jadi hasilnya adalah negatif 180. Ini untuk determinan A. Det A. Jadi det A sama dengan negatif 180. Kemudian untuk mencari determinan yang X, kita juga harus menggunakan metode seperti ini, hanya yang X ini kita rubah dengan angka matriks B, yaitu 40, 0, 4020. Dan caranya pun juga sama, seperti ini. Berarti ini kan dx ya. Dx sama dengan sudah kita ganti, ininya juga kita ganti. 40 0 4020. Lalu kita jumlahkan. Negatif 12.000 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi ini ya, negatif
8.040 ditambah 0 ditambah 0. Jadi hasilnya negatif 3.960. Ini untuk nilai dx-nya. Nah, setelah kita mencari nilai dx-nya, kita akan mencari nilai dy. Bagaimana caranya? Caranya sama. Kolom yang y ini kita ganti matriks B. Ini tetap ya. Nah, yang kita rubah sekarang yang ini, yang tengah, yaitu 40, 0, 20. Ini juga kita rubah. 1.175 40 0 4.020. Setelah itu kita jumlahkan. Ini dy 0 ditambah 0 ditambah 4.020 dikurangi 0 ditambah 0 ditambah 600. Maaf 6.000. Jadi hasilnya adalah negatif 1980. Selanjutnya kan kita akan mencari dy. Caranya juga sama seperti mencari dx sama dy. Setelah itu, setelah ketemu dy, dx sama dz-nya, kan tadi kan dx sama dengan negatif 3.960, dy sama dengan negatif 1.980, dz sama dengan negatif 126. Maaf, negatif 1.260. Nah, setelah ketemu dx, dy sama dz, selanjutnya kita membagi. Nah, kan sekarang kita sudah menemukan nilai dx, dy sama dz. Nah, bagaimana cara mencari z, x sama y? Caranya itu x sama dengan dx per d, y sama dengan dy per d, dan z sama dengan dz per d. Sekarang kita masukkan nilai x-nya. Ini ketemu nilai x-nya. dx-nya berapa? Negatif 3.960. D-nya tadi kan negatif 180. Y negatif 1.980 per negatif 180. Z sama dengan negatif 1.260 per negatif 180. Nah, ini x-nya ketemu nilainya 22, y-nya ketemu 11, dan z-nya ketemu 7. Jadi nilai x, nilai y sama nilai z adalah 22, 11, dan 7. Selanjutnya nanti kalian coba sendiri di rumah menemukan sebuah soal persamaan linear 3 variabel, kemudian kalian kerjakan dengan menggunakan metode determinan. Dan juga kalian harus mengerjakan dengan metode eliminasi substitusi. Kemudian kalian bandingkan mudah mana metode determinan atau metode yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.